Nyalakan dulu kameranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kameranya jangan dimatikan dulu sampai saya presentasi. Baik, kelas 10 TSM, hari ini kita mapel fisika selama 2 jam. Terus kemudian kita akan masuk KD baru untuk hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan sekarang saya absen dulu. Di sini dimulai dari Adita. Adita ada? Ada, hadir Bu. Coba aktifkan kamera kamu. Aktifkan, oke. Terus kemudian Agung. 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 Tidur apa kamu? Agung. Kemudian Ahmad Rizky. Ahmad Rizky. Ya Bu. Aktifkan coba kameranya. Dah, habis itu Dimas Ardiansyah. Dimas Ardiansyah. Ada Dimas Ardiansyah? Dimas Ardiansah. Dimas Ardiansyah. Nggak ada. Terus habis itu Dinar Permana. Dinar. Hadir Bu. Yuk aktifkan kameranya dulu. Saya mau lihat wajahnya dulu. Oke. Terus habis Dinar Febri. Febri. Hadir Bu. Aktifkan dulu kalimat apa sih kameranya itu PP Yuhu tadi itu siapa ya? Keluar. Febri nyalain dulu kameranya. Habis Febri terus kemudian Jayadi. 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 Oke, Hadir Bu. ya. Kemudian M Sangaji. Hadir Bu. Ya, terus kemudian setelah itu Reza Setiabudi. Reza. Reza. Aktifkan kameranya dulu. Aktifkan dulu kameranya Reza. Reza. Bentar Bu. Yusrianto. Hadir Bu. Aktifkan kameranya sama Reza berdua. Sama Ranu Eka, bertiga Ranu Eka. Ranu Eka. Oke. Dah. Baik, jadi hari ini ada 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11. Ya, oke. Silakan matikan mikrofonnya dulu. Jayadi matikan mikrofonnya. Oke. Nah, kita mulai ya hari ini dengan KD yang keempat ya. Saya sudah memberikan untuk penilaian KD ketiga. Nanti saya beritahu sudah saya berikan waktu itu. Nah, yang keempat itu kita akan belajar mengenai ini kompetensi dasarnya 3.4. Pengetahuannya berarti menganalisis hubungan usaha, energi, daya, dan efisiensi. Keterampilan 4.4-nya adalah menyajikan ide atau gagasan tentang dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penanggulangannya dengan energi terbarukan. Jadi nanti di KD keempatnya ini kalian diminta untuk membuat suatu PowerPoint tentang ada loh energi terbarukan. Kita tahu bahwa energi itu ada energi matahari, terus kemudian ada batu bara, terus kemudian ada angin. Nah, kita harus tahu ada energi-energi baru lagi yang selain energi yang tadi disebutkan gitu ya. Usaha, energi, dan daya ini nanti dibagi menjadi 4 pembahasannya. Usaha atau kerja, kemudian energi kinetik, energi mekanikal atau energi mekanik biasanya,
Terus kemudian energi potensial. Jadi pembahasan kita ini ada 4. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada orang yang sedang mendorong ya, sedang melakukan usaha. Usaha di sini itu bukan sebuah oh iya saya punya usaha minuman kopi, bukan, tapi kita melakukan sebuah kerja atau usaha. Kemudian di sini ada kincir angin. Kemudian di sini ada nih, Bu, itu apa ya? Ini tuh aduh saya lupa tuh jadinya. Eh ini tuh menyerap cahaya matahari yang nanti akan disimpan terus kemudian digunakan misalnya untuk memutar kincir. Saya jadi lupa nih apa namanya ini. Solar cell. Ya benar, solar cell. Jadi dia menyerap matahari, kemudian habis itu nah ini penampungan energinya gitu. Nanti bisa untuk menggerakkan ini nih apa ya, baling-baling lah ya gitu, atau misalnya nyala lampu juga bisa gitu. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah tentang usaha atau kerja. Nah, yang tadi saya bilang, usaha di sini itu bukan seperti usaha kewirausahaan atau misalnya usaha kalian jualan apa gitu, misalnya jualan gorengan atau misalnya jualan es, itu bukan di sini ya. Di dalam fisika, usaha atau kerja itu adalah besar gaya yang bekerja terhadap benda untuk setiap satuan jarak perpindahan dalam arah garis lurus. Nah, jadi ini misalnya ada sebuah lantai, terus kemudian ada kardus. Nah, kamu mendorong nih atau narik, didorong nih sama kamu sebesar F. Sejauh S, atau ada yang nulisnya S, ada yang nulisnya X, itu sama. Nah, kamu jadi mindahin dari misalnya eh, tolong dong pindahin kardus ini. Masa iya nih kardus di depan pintu. Nah, kamu geser ini kardus atau kamu dorong kardus sampai misalnya ke kamar kamu. Berarti di situ kamu telah melakukan usaha karena ada perpindahan dan ada di sini besarnya gaya yang bekerja. Nah, usaha atau kerja itu disimbolkan dengan W. W ini diambil dari bahasa Inggris ya, work. Nah, jadi disimbolkan dengan W. W sama dengan F kali X. Gaya dikali dengan jarak. Yang tadi saya bilang, Bu di sini nggak ada X. Jika tidak ada X, maka X-nya ini bisa diganti dengan S. Pokoknya gaya dikalikan dengan jarak. Itulah yang namanya usaha. Dengan W itu adalah usaha, satuannya adalah Joule. F adalah gaya, yang satuannya Newton. X adalah perpindahan, yang satuannya meter. Nah, terus gimana kalau misalnya seperti gambar yang kedua nih? Gambar yang kedua, di sini ada apa? Di gambar yang kedua, bisa dilihat tidak? Masih tersambung kan ya? Di gambar yang kedua itu lagi apa sih perempuannya? Narik, Bu. Narik benar, misalnya narik karton atau Iya. kardus. Tapi dia di sini ada sudut nih, ada yang sudut terbentuk. Kalau ini kan lurus ya, istilahnya kamu dorong gitu aja. Kalau enggak kamu dorong aja, tidak ada besarnya sudut. Tapi ketika si perempuan ini sedang narik apa ini kardus, nah di sini ada sudut yang terbentuk. Nih lihat, ada theta di sini. Nah, maka jika memang ada sudut yang terbentuk, maka rumusnya akan menjadi W sama dengan F cos theta dikali X. Sebenarnya sama aja nih seperti rumus yang di atas, ya kan? F ini F, X ini X sama. Tapi di sini dikalikan lagi dengan sudutnya. Ternyata kita masih harus apa teh di KD yang ketiga kan kemarin saya jebarkan mengenai trigonometri ya, sudut-sudut istimewa. Nah, ternyata di sini juga masih digunakan nih di KD yang keempat. Dengan theta itu adalah sudut. Jadi perbedaannya hanya menambahkan besarnya sudut saja. Sampai sini paham rumusnya? Sampai sini paham nggak rumusnya? Bu. Yang lain?
Yang lain? Oke, kalau sudah paham. Nah, jika massa M di atas bidang kasar ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut theta terhadap arah gerak benda dan bergeser sejauh X dari posisi awal, maka rumusnya akan menjadi W sama dengan F dikali cos theta ditambah mu dikali sin theta dikurangi mu dikali M kali G lalu dikalikan dengan X. Kalau ada mu berarti dia apa kemarin? Kalau ada lambang ini nih yang seperti huruf N, mu. Berarti dia ada gaya apa di sini? Ada gaya ada gaya gesek gitu ya. Jadi ini adalah F-nya, ini adalah X-nya jaraknya, lalu ini adalah sudutnya karena di sini di atas bidang kasar dan ditarik dengan gaya F sejauh membentuk sudut theta gitu. Jadi di sini ada gaya gesek juga yang bekerja. Sebentar saya lihat dulu untuk contohnya ya. Energi daya gaya berat. Oh, contohnya belum ada di sini. Sebentar saya ambilkan bukunya dulu ya untuk contohnya. Ya. Ini contoh soalnya. Bentar. Nah, ini contoh soalnya bisa terlihat tidak? Bisa terlihat? Bisa terlihat tidak? Sebut SM. Bisa, Bu. Bisa. Oke, yang pertama. Sebentar. Gaya 20 Newton dikerjakan pada balok hingga balok tersebut berpindah sejauh 2 meter. Usaha yang dikerjakan oleh gaya pada balok tersebut adalah, jadi kalau misalnya digambarkan begini nih. Di sini ada sebuah balok. Nih. Dia di sini. Terus kemudian sama kamu misalnya didorong sejauh sebesar berapa gayanya tadi? Gayanya berapa Newton tadi? Gayanya berapa Newton? 20. F-nya sama dengan Newton. ya, sama dengan 20 Newton. Bentar, saya kecilin dulu. Nah, 20 Newton. Kemudian setelah kamu dorong 20 Newton sejauh berapa meter? 2 meter. Kemudian ini kardus berpindah jadi di sini. Ini jaraknya adalah 2 meter. Nah, ini sejauh 2 meter. Nah, 2 meter. Yang ditanya adalah berapakah W-nya? Oke, ini diketahuinya sudah ya melalui gambar ya. Nah, sekarang Ibu langsung aja jawab di sini ya jawabannya. Apa tadi rumusnya? W sama dengan apa? W sama dengan apa tadi rumusnya? Nih, F dikali apa rumusnya? Kalian bisa dengar saya tidak? Apa rumusnya? Apa di sini rumusnya? W sama dengan F dikali X.
Ini rumus, kemudian kalian pindahkan ke sini. W sama dengan F dikali X. Dah. Berapa nilai F-nya? Berapa nilai F-nya? 20. Ya, tuh tadi kenapa nggak dijawab? Ditanya apa rumusnya kamu mah. F-nya 20, lalu X-nya berapa? X-nya berapa meter? 2 meter, Bu. 2 meter. Tulisannya Kurang jelas. iya, Bu, boleh, Bu. Gini, segini udah jelas belum? Udah. Udah. Udah, Bu. Udah. Udah. Ya, saya ulang kembali. F-nya adalah 20 nih gayanya. Gayanya 20 Newton. Kemudian sejauh 2 meter. X-nya atau S-nya adalah 2 meter. Bu, gimana kalau di sini satuannya sentimeter, harus diubah ke dalam meter. Jadi kalau misalnya di sini bergesernya 2 cm atau misalnya 100 cm, nah itu harus diubah ke dalam meter. Nah, lalu di sini 20 kali 2 berapa? 20 kali 2 40 joule. Jadi kerja yang dia lakukan itu adalah sebesar 40 joule. Gitu. Di sini tidak ada sudut yang terbentuk. Beda dengan soal nomor 2. Kalau gini burem nggak? Enggak, Bu. Enggak. Kayak gitu enggak. Nah, sebuah benda diam di atas permukaan lantai licin. Hati-hati kata-katanya. Pada benda tersebut ada gaya yang bekerja sebesar 10 Newton, membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan lantai. Jika benda bergerak sejauh 1 meter, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya F pada benda? Oke, yang pertama ada kata-kata permukaan lantai licin. Artinya kalau lantai licin tuh materi kita minggu kemarin loh. Kalau lantai licin itu berarti apa? Ya, ada gesekan, Bu. Iya, tidak ada gaya gesek yang bekerja. Kalau misalnya lantainya lantai kasar, maka rumus yang wajib kamu gunakan adalah ini. Ini kalau misalnya lantainya lantai kasar tadi. W sama dengan F dikali cos theta ditambah mu dikali sin theta dikurang mu dikali M kali K lalu dikalikan dengan X. Tapi karena di soal di sini adalah permukaan lantai licin. Sebentar ya, mana ini tulisannya. Nah, ini. Permukaan lantai licin artinya adalah tidak ada gaya gesek yang bekerja. Jadi pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang mana? Yang W sama dengan F cos. Cos theta. Ini dibacanya theta. W sama dengan F dikali cos theta dikali X. Nah, berarti kita pakai rumus ini. Kita copy dulu ke sini. Oh ya, sebentar. Apa yang diketahui? F10. F-nya sama dengan 10 Newton. Lalu apa lagi setelah F? Sudut. Sudut apa tadi lambangnya sudut? Theta. Tetanya berapa derajat? Sudutnya berapa yang terbentuk? 30 derajat. Nih, sudutnya 30 derajat. Lalu ada apa lagi di situ? Bergerak sejauh 1 meter. 1 meter itu apa? 1 meter itu X. Betul. Boleh X, boleh mana ini? Boleh X, boleh S sama saja. Sebentar. H F F-nya, F-nya
X-nya itu sama dengan 1 meter. Enak nih, kalian dari tadi tidak ada yang harus diubah. Nah, yang ditanya adalah W. Oke, apa rumusnya tadi? W sama dengan F cos theta kali X. Nih, masukin sini. Benar kan ya? Sini ya. Yuk, masukin. Berapa F-nya? Berapa F-nya? Berapa F-nya? Berapa F-nya? 10. Dikali cos. Cos berapa? Lihat. 30. Ya, cosnya adalah 30 derajat. 30 derajat, kemudian dikali. Berapa X-nya? 1 meter, Bu. 1 meter. Kok jadi kecil gini ya? Bentar ya. Buram, Bu. Buram. Iya, Segini jelas? jelas. Oke, dikali X-nya itu adalah 1. Oke, sudah. Nah, terus sekarang kalikan. Bentar. Sama dengan cos 30 berapa? 10 dikali 1 berapa? 10 kali 1. 10, Bu. 10 dikali cos 30. Nah, kalian udah nyatet belum kemarin? Cos 30 berapa di buku? Cos 30 mana? Masih ingat? Coba lihat catatannya, ada nggak? Nih, berapa cos 30? Berapa cos 30? Ini cos. Nih. 1/2. Kemudian ini 30. Ini cos, nih, ke sini, kemudian ini 30. Oh, berarti cos 30 tuh ini. Berapa ini dibacanya? Nih. 1/2 akar 3, Bu. Iya, 1/2 akar 3. Ini siapa yang bicara? Cos 30 Matris Abdurrahman. Siapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Warnanya saya ganti dulu deh. Cos 30 adalah setengah akar 3. Terus digimanain? 10 dikali setengah berapa sih? 5, Bu. 10 dikali setengah atau 10 dibagi 2 berapa? 5, Bu. 5. Kemudian akar 3-nya gimana, Bu? Ya tetap 5 akar 3. Satuannya adalah joule. Nggak apa-apa, Bu. 5 akar 3 ya nggak apa-apa. Kalian tidak boleh menggunakan kalkulator. Jadi ya udah, tulis saja 5 akar 3 joule. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang usaha? Ada yang mau ditanyakan tentang usaha? Gak ada, Bu. Tadi yang jawab pertanyaan saya siapa sih, Dinar atau Ranu? Dinar atau Ranu tadi yang jawab pertanyaan saya? Ahmad Rizky Patrohman, Bu. Ahmad Rizky. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak, Bu. Enggak. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya, atau energi yang diakibatkan karena benda tersebut melakukan usaha atau energi. Nah, rumus energi kinetik itu, sebentar sebelum ke rumusnya. Energi kinetik itu dilambangkan dengan EK, energi kinetik. Nah, rumusnya adalah 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Atau misalnya kalau bisa dibaca setengah MV pangkat 2. Nih, contoh energi kinetik ketika seorang atlet panahan menarik apa ini ya namanya? Menarik
busur panahnya, kemudian dilepaskan, nah itu berarti ada energi kinetik yang bekerja. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah kendaraan berbobot 2 ton, hati-hati 2 ton, melaju dengan kecepatan 80 mph, kemudian mengerem tiba-tiba hingga kecepatannya kendaraan tersebut berkurang menjadi 20 mph. Berapakah usaha yang diberikan rem untuk menghambat laju kendaraan? Oke, contoh soal ini akan kita bahas di hari Kamis nanti, karena hari ini waktu kita cuma 2 jam ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman 10 TSM, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, berarti saya akhiri dulu hari ini sampai sini. Setelah ini saya akan berikan catatannya. Saya akan berikan catatannya ke Sang Aji. Nanti kalian tolong dicatat di buku tulis dan tolong kerjakan KD 3.3 yang udah pernah saya kasih. Kalau nggak nanti saya ingetin lagi Sang Aji untuk chatnya. Baik, jika tidak ada, saya akhiri dulu sampai sini. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.